semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Zalzi Fauzana dengan NIM 2025322073. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS Sistem Informasi Manajemen. Sebelum masuk ke soal, sedikit tentang Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi, bukan cuma soal teknologi, tapi bagaimana data itu dikelola dan digunakan. Dari soal nomor 1, itu perusahaannya sebenarnya sudah punya banyak data sistem digital. Tapi masalahnya keputusan bisnisnya masih sangat lambat dan sering tidak tepat. Menurut saya, ini terjadi karena data yang ada belum dikelola dengan baik. Misalnya data tidak terintegrasi, kualitasnya kurang baik, atau laporannya tidak sesuai sama kebutuhan manajemen. Jadi intinya masalahnya tuh bukan di pengolahan data, tetapi dalam pengolahan datanya. Lanjut nomor 2. Di sini kita dapat melihat perbandingan antara data besar dengan data yang terkelola dengan baik. Banyak data itu bukan berarti lebih unggul, karena kalau tidak terstruktur, itu justru lebih membingungkan. Nah, sebaiknya data yang jumlahnya sedikit tapi terkelola dengan baik itu justru lebih unggul dan juga mudah digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi, yang paling penting itu adalah kualitas datanya, bukan jumlah datanya. Dan soal ketiga, masalahnya itu ada dalam penolakan antar unit untuk berbagi data. Padahal dalam SIM, integrasi itu sangat penting. Kalau tiap unit itu jalan sendiri-sendiri, data itu jadi tidak sinkron dan keputusannya itu bisa tidak akurat. Jadi kerjasama antara bagian itu sangat dibutuhkan agar sistemnya itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, pada soal keempat, di sini kita membandingkan cloud computing dan on-premise. Itu lebih fleksibel, tapi ada risiko ketergantungan dan keamanan. Sedangkan on-premise itu lebih terkontrol, tapi biayanya itu besar dan kurang fleksibel. Jadi tidak ada yang benar-benar lebih unggul gitu. Nah, biasanya tuh solusi terbaik itu adalah menyesuaikan kebutuhan atau menggunakan kombinasi keduanya. Nah, selanjutnya soal kelima. Pada bagian ini, terlihat bahwa sistem operasional tidak cukup untuk kebutuhan strategis. Data operasional itu detail dan jangka pendek. Sedangkan pimpinan itu butuh informasi yang lebih luas seperti tren atau prediksi. Kalau sistem itu hanya fokusnya ke operasional, maka pimpinan lebih sulit untuk mengambil keputusan jangka panjang. Di sini, soal itu membahas gimana sih penggunaan AI itu terhadap penilaian kinerja. Memang AI itu bisa membuat proses itu lebih cepat kan, dan efisien. Tapi ada risiko seperti tidak transparan dan potensi bias. Kalau pegawai itu tidak tahu bagaimana mereka dinilai, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi AI itu sebaiknya digunakan untuk alat bantu aja, bukan sebagai penentu utama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, pada nomor 7. Pada soal ini dijelaskan bahwa SIM itu terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung. Kalau suatu komponennya itu gagal, misalnya data itu tidak akurat, maka hasil akhirnya juga akan salah. Jadi komponen itu harus berjalan dengan baik agar sistem itu bisa optimal. Lanjut ke soal nomor 8. Sini terlihat bahwa data real time jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah. Terlalu banyak data tanpa penyaringan itu bisa membuat pimpinan itu menjadi bingung. Jadi yang dibutuhkan itu bukan hanya data, tapi gimana pengelolaan prosesnya agar menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, lanjut ke nomor 9. Di sini terlihat manajer itu mengubah laporan agar terlihat sesuai target. Tapi ini tuh sangat bahaya karena membuat data itu tidak valid. Akibatnya tuh keputusan yang diambil itu akan salah dan kepercayaan terhadap sistem itu bisa hilang. Jadi kejujuran data itu sangat penting dalam SIM. Nah, oke, lanjut ke nomor 10. Jadi menurut saya keberhasilan SIM itu lebih ditentukan oleh manusia dan organisasi, bukan hanya teknologi. Karena teknologi itu hanya alat, sedangkan manusia yang menggunakannya. Kalau tidak ada pelatihan atau dukungan dari organisasi, sistem yang bagus pun tidak akan berjalan dengan maksimal. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen ini sangat penting untuk mengambil keputusan. Namun, keberhasilannya itu sangat tergantung pada kualitas data, integrasi sistem, dan peran manusia di dalamnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.